Selamat malam kakak dan abang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Marcel Michael Jordan Tamunan dengan NIM 124370160 dari kelas RB Ilmu Kur Tambang dan kelompok 1. Jadi kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika visit company dan juga berkunjung ke PN Jogja dan bertemu dengan prodi teknik pertambangan di sana. Izinkan saya menjelaskan pengalaman saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saat berkunjung ke PT Smelting terlebih dahulu yang terletak di Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kunjungan kali ini benar-benar memberikan wawasan baru tentang dunia industri maupun pengolahan mineral, khususnya tentang bagaimana biji tembaga diubah menjadi logam bernilai tinggi melalui proses yang kompleks, modern, dan ramah lingkungan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan sedikitlah tentang PT Smelting sendiri. Perusahaan ini berdiri pada tahun 98 hasil kerjasama antara Mitsubishi Materials Corporation yang memiliki sekitar 33,98% saham dan PT Freeport Indonesia yang memegang sisanya itu 66,02% saham. PT Smelting ini merupakan smelter pertama Indonesia yang memproses konsentrat tembaga menjadi tembaga murni. Alasan kenapa perusahaan PT Smelting ini dibuat di Gresik ya karena sangat strategis lokasinya, dekat dengan pabrik pupuk petrokimia Gresik dan juga menghadap ke laut dan dekat dengan pelabuhan komersial. Jadi sangat mendukunglah dalam hal pengiriman bahan baku distribusi pokok. Selain itu infrastruktur di kawasan ini sangat baik sehingga cocok untuk kegiatan industri skala besar seperti PT Smelting ini. Sebelum masuk ke area pabrik, kami mendapat panduan dulu nih dari pihak catering, itu Pak Kartika yang merupakan catering officer PT Smelting. Di sana beliau menjelaskan secara rinci tentang aturan keselamatan yang wajib dipatuhi selama berada di area pabrik. Beberapa poin penting yaitu harus diperhatikan, yaitu wajib memakai visitor card selama berada di area pabrik, menggunakan APD lengkap seperti helm safety dengan pengait, sepatu safety, baju dan celana lengan panjang, kacamata pelindung, serta sarung tangan. Dilarang merokok di area pabrik, tidak boleh makan atau minum selama kita di lapangan, dan juga dilaranglah di sana untuk merekam ataupun memotret, apalagi sampai memposting tanpa izin, karena itu ada privasinya juga di setiap bagiannya. Lalu selalu mengikuti instruksi dari pemandu yang dari diberikan atau petugas yang diberikan ke kita. Selain itu, Mbak Kartika juga menekankan prosedur kondisi darurat. Kalau ada keadaan darurat, kita harus tenang, panik, dan gak jalan sendiri tanpa arah pemandu, karena ini penting karena industri ini seperti smelter punya potensi bahaya tinggi, mulai dari suhu yang ekstrim, bahan kimia, sampai arus listrik. Setelah pengarahan catering selesai, kami terperkenalkan dengan Pak Reza, seorang engineer produksi di bidang teknik kimia, dan juga Pak Bowman dari divisi Government External Relation yang merupakan lulusan metalurgi ITB. Keduanya menjelaskan banyak hal tentang bagaimana proses produksi di PT Smelting berjalan setiap harinya. PT Smelting memiliki total area sekitar 28,5 hektar dan beroperasi 24 jam non-stop. Mereka menggunakan metode modern yang sudah diterapkan sejak tahun 1970-an
dan termasuk dalam kategori smelter kelas A di dunia. Perusahaan ini punya komitmen untuk menekankan polusi udara hingga titik nol. Jadi selain efisien, prosesnya juga sangat memperhatikan lingkungan. Produksi tembaga di sini awalnya sekitar 200.000 ton per tahun, tapi sekarang sudah meningkat menjadi 300.000 ton per tahun. Produk mereka dijual tidak di Indonesia dan juga diekspor ke Asia Tenggara sampai ke Tiongkok. Lalu saya lanjut ke penjelasan dari Pak Reza. Bahan baku konsentrat tembaga diangkut dari pelabuhan laut menuju gedung penyimpanan. Di sana bahan dianalisis kandungannya untuk memastikan kadar tembaga dan mineral sesuai standar. Setelah itu bahan masuk tahap peluburan smelting dengan suhu sangat tinggi sekitar 1250 derajat Celcius. Dari proses peluburan ini dihasilkan anoda tembaga, yaitu produk setengah jadi dengan kadar kemurahan sekitar 99,4%. Proses ini dilakukan di smelter plant yang merupakan jantung utama dari seluruh kegiatan produksi. Disinilah biji mineral benar-benar diubah menjadi logam. Selain produk utama tembaga murni, PT Smelting juga membuat samping seperti terak tembaga, gipsum, tembaga telurida, asam sulfat, dan lumpur anoda. Lumpur anoda masih mengandung logam berharga seperti emas, perak, dan platinum yang akan diolah lebih lanjut di smelter Freeport yang baru. Lalu kami lanjut ke area acid plant dan waste water treatment plant. Kami jelaskan tentang pengolahan gas buang dan limbah cair. Di sana itu terdapat gas cleaning section dan IPAL. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah yang membuat hasil gipsum sebagai produk samping. Sana salah satu kondisi bahaya ada seperti bahan kimia seperti asam sulfat yang harus ditangani dengan hati-hati. Lalu lanjut di refinery plant, proses elektrolisis dilakukan untuk memurnikan anoda tembaga menjadikan anoda tembaga dengan kadar 99,99%. Proses ini melibatkan larutan elektrolit dan arus listrik besar, jadi potensi bahayanya juga tinggi. Karena itu APD sangat wajib di daerah ini. Kami juga melewati area-area seperti kantor dan kantin yang merupakan zona bebas APD. Di sana banyak karyawan beristirahat, makan, bincang-bincang lah tentang pekerjaan maupun kegiatan administrasi. Bahkan di seperti tempat seperti itu juga mereka tetap melakukan disiplinan seperti jaga sikap dan juga jaga kebersihan. Lalu kami diberikan tentang video profil perusahaan tentang PT Smelting ini benar-benarlah berkomitmen untuk menyeimbangkan kemajuan industri dengan kepedulian lingkungan. Teknologi yang digunakan memungkinkan pengolahan gas buang menjadi asam sulfat yang justru bisa dimanfaatkan kembali untuk industri lain, termasuk pupuk. Inilah kenapa lokasi PT Smelting ini dekat dengan pabrik pupuk. Dan itu PT Smelting juga menerapkan 5S dan OSH, Occupational Safety and Health, sebagai program strategis mereka. 5S itu sendiri seiri atau ringkas, seiton, rapi, seiso itu resik, seiketsu rawat, dan sitsuke itu rajin.
Program 5S ini membuat area kerja jadi tetap bersih, teratur, dan aman, serta mendorong kedisiplinan kerja yang tinggi di antara seluruh karyawan. Dari kunjungan ini saya mendapatkan kesan mendalam bahwa bekerja di industri smelter tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang komitmen terhadap keselamatan lingkungan dan efisiensi. Saya jadi lebih paham kalau proses menghasilkan proses tembaga murni ini bukan hal yang gampang. Dari tahap penerimaan bahan baku, pengujian laboratorium, peleburan, pemurnian hingga pengelolaan limbah semua dilakukan dengan sistem dan tidak salah-salahan. Sistemnya itu saling terhubung, diatur dengan kelitian yang sangat tinggi. Saya merasa kunjungan PT Smelting ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan saya tentang dunia industri, terutama tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa menggabungkan teknologi canggih, keselamatan kerja, dan tanggung jawab lingkungan secara bersamaan. Melihat langsung prosesnya membuat saya semakin menghargai setiap produk logam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di balik itu semua ada proses panjang, kerja keras, dan dedikasi tinggi dari banyak orang. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih ke PT Smelting karena memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga pengalaman ini bisa menjadi motivasi untuk saya dan kita semua untuk terus belajar dan berkontribusi di dunia industri dan teknologi Indonesia. Lalu setelah selesai semua itu kami kembali ke beristirahat, untuk kembali ke hotel di Hotel Horizon. Kami beristirahat, lalu pada pagi harinya kami makan, lalu siap-siap lanjut ke berkunjung ke UPN Jogja untuk bertemu dengan teman-teman dari UPN Jogja dari Prodi Teknik Pertambangan. Ini pengalaman yang sangat luar biasa karena kami mendapat kesempatan untuk berbagi cerita maupun pikiran dengan teman-teman dari Prodi Teknik Pertambangan dari UPN Jogja. Sampai di sana kami turun dan disambut dengan abang-abang dari dari ekstra kampus dari Universitas dari UPN Jogja. Kami dibawa keliling mengenalkan seperti ruangan lingkungan kampus, dijelaskan secara rinci sama mereka bagaimana mereka kami sudah memakai semuanya dalam menjelaskan tentang lingkungan kampusnya, seperti ruang prodinya, kemudian dari materi dalam tentang pertama itu di mana mereka berkumpul untuk forum seperti diskusi di prodinya Teknik Pertambangan. Lalu kami juga bertukar cerita tentang organisasi lah. Mereka juga ceritakan kalau mereka itu mengalami, mereka juga kader di namun di semester 1 pada saat mereka masuk berbarengan dengan ospek kampusnya. Lalu kami cerita tentang seperti struktur organisasi. Kami juga tukar ide lah tentang pengalaman sebagai mahasiswa pertambangan, di mana kami menceritakan tentang apa struggle kami, apa yang
berbeda seperti mata kuliah ataupun praktikum, kami membutuhkan pikiran. tersebut kandungan yang dimiliki dari Lalu kami juga akan digunakan sebagai pupuk. Kemudian lalu setelah puas kami berbincang-bincang, kami pun berpamitan. Oh enggak, sebelum berpamitan kami juga menyempatkan melakukan untuk berfoto bareng. jadi Foto bareng antara infrastruktur yang baik juga menjadi syarat utama teknik pertambangan ITERA dengan teknik pertambangan pengoperasian PN Jogja. Lalu setelah membuat foto bareng, video bareng, kami pun kembali ke bus untuk berangkat kemudian untuk meninggalkan UPN Jogja. ada Namun sebelum kembali ke ITERA dari Jogja itu kami menyempatkan beberapa jam dua tempat yang dikunjungi, namun mereka memiliki untuk beberapa tempat menikmati kota Jogja sebelum yang mereka pertama sebelum itu kami smelter plant, bukan sebelum, maksudnya sebagai pengalaman kami lah di Jogja itu, bahwa kami pernah di Jogja untuk menikmati lah beberapa jam kami dibebaskan. metode tembaga dengan kadar Kami 99,9% ada yang ke Malioboro, lalu ke alun-alun maupun kemana lah dibebaskan. Kami menikmati, lalu kami sendiri juga menyempatkan melakukan peleburan dan pengendalian untuk yang membeli oleh-oleh, karena nggak mungkin kalau menjadi kunjung suatu daerah yang kita belum pernah kita nggak bawa oleh-oleh lah ya. anoda Kita oleh-oleh untuk teman ataupun tembaga apa gitu. yang dimana anoda tembaganya itu Lalu kami setelah itu 99,9% menikmati berapa jam, yang terjadi kami pada kembali untuk ke tikung bus di ruang untuk kembali smelternya itu, pulang itulah tentang peleburan dari Jogja menuju kampus ITERA. jadi di mana Dari bus ITERA kami berangkat, pada saat maksudnya dari Jogja kami berangkat menuju ITERA itu ada asisten pada melalui perjalanan darat, lalu yang paginya sampai ke kapal untuk menyeberang. Di kapal itu juga kami dapat pengalaman lah, sedikit pengalaman ataupun sedikit ilmu bahwa di kapal itu juga memiliki banyak aturan seperti pelampu kami jelasin agar saat situasi darurat kami nggak panik, kami bisa menggunakan pelampu ataupun belajar tentang keselamatan. Lalu kami menikmati juga di dalam kapal itu, menikmati pemandangan laut, bercerita dengan teman-teman tentang pengalaman yang seru. dan informasi dari pemandu Lalu ya sampai itu juga sudah pernah terjadi di ITERA itu di sore hari, antisipasi tersebut turun dari kapal lalu ke ITERA, sampailah di ITERA itu sore hari. ataupun prinsipal lain. Lalu kami sampai di ITERA, kembali ke gedung C, Plan. lalu dari sana kami pulang ke pos masing-masing. Anoda itu di Sekian elektronik. sekian cerita pengalaman saya. Kiranya Elektrolisis. pengalaman saya yang saya ceritakan ini Yang mana adanya kiranya dapat bermanfaat bagi saya pendengar. jadi Maaf jika ada salah kata ataupun perilaku saya
yang kurang berkenan dalam video ini. Saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada audiens atau pendengar. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Jamnya itu mulai